in this meeting. And in this meeting, we would like to learn about legend. But after that, I would like to check and we should to take a prayer before. Okay, for the leader, please. Before we study, let's get prayed together. Pray together. Finish. Say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah ya. Oke. I would like to check your before. Your person before. The first one is Maida. Okay, Ebsen. Oh, Ebsen. Yeah. And what about Joko? Ebsen. Angel. Ebsen. Present. Ayu. Present. Dita. Present. Awa. Present. Aul. Present. Okay. I think today only two people who are absent. Okay. Okay, guys. So today we would like to learn about legend. But after that, did you still remember about our song? Masih ingat tentang lagu kita? Masih. Because this is still morning. Okay, you should to keep spirit, tetap semangat ya. Okay. Okay, let me start. Okay, if I say good morning everyone, how are you? I'm fine. Good morning everyone, how are you? I'm great. Good morning my student, and you should answer good morning my teacher. Good morning everyone, how are you? I'm fine. I'm great. I'm good. Okay. Siap semuanya? Siap. Are you ready? Ready. Okay. First one. Focus. Are you ready? Ready. Good morning everyone. How are you? I'm fine. Good morning everyone. How are you? I'm great. Good morning my student. Good morning my teacher. Good morning everyone. How are you? I'm fine. I'm great. I'm good. Okay, as I said that today we would like to learn about legend. But before that, I want to ask you, anyone here know what is legend? Apakah di sini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan legend? Legenda. Oke, of course, legend in bahasa is legenda. Then what is the meaning of legend? Apa itu legend? Teman-teman ada yang tahu di sini legend apa? Cerita yang berisi tentang kerajaan. And others, religi. And what about Aul? cerita rakyat. Cerita rakyat. What about Angel? Spiritual. Okay, and what about Ayu? Cerita masa lalu. Okay, I think all of you is right. Semuanya benar. So, but let we see what is legend. Apa itu legend? Okay, understanding. Okay, here. But in
teman-teman bahwasanya legend itu kadang-kadang diceritakan secara lisan ataupun secara tertulis gitu ya, dibukukan. Nah, terus juga biasanya mengandung unsur-unsur kebenaran berdasarkan peristiwa atau tokoh nyata. Terus, tetapi juga mengandung unsur fiksi atau dilebih-lebihkan. Nah, di dalam bahasa Indonesia dilebih-lebihkan itu apa? Dilebih-lebihkan. Lebih-lebihkan itu kayak hyperbole, dita, supranatural. Nah, di sini juga legend membantu menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi dan mencerminkan nilai dan kepercayaan suatu budaya. Jadi teman-teman, legenda adalah cerita rakyat yang mana cerita rakyat itu sometimes based on true story, berdasarkan cerita nyata yang disampaikan orally, yang disampaikan secara mulut ke mulut atau dibukukan. Contohnya kalau mulut ke mulut, mungkin di kampung teman-teman, in your village, pasti ada beberapa yang namanya legenda, oke? Contohnya legenda Gunung Krakatau, atau legenda The Legend of Karang Mountain, or The Legend of a Waterfall in Maripolon and others, seperti itu. Nah, pasti teman-teman tahu kan, itu adalah salah satu legenda atau cerita rakyat yang diceritakan melalui mulut ke mulut, belum secara tulisan atau lisan, seperti itu. Oke, and the next. The next is purpose. So, a religion also has purpose. The first one, purpose-nya adalah, nah di sini ada there are four purpose of legend. Ada 4 tujuan dari legenda ini atau cerita rakyat ini. The first one, to entertain. Of course, if we have some story or other, the first purpose adalah tujuan utamanya adalah untuk menghibur, to entertain people. And the second one, to teach moralism, untuk mengajarkan nilai moral. Biasanya di dalam sebuah cerita atau di dalam sebuah film akan dimasukkan sebuah nilai moral di dalamnya, seperti itu. And to preserve cultural history. And the last one, to explain natural or social phenomena. Nah, di sini ada 4 tujuannya. Yang pertama untuk teach, to entertain, untuk menghibur. Yang kedua, untuk mengajarkan pelajaran moral. Yang ketiga, untuk melestarikan sejarah budaya. Yang keempat, menjelaskan fenomena alam atau sosial. Nah, sudah jelas di sini ya teman-teman, bahwasanya tujuan dari the purpose of legend. The first one, to entertain, untuk menghibur. The second one, to teach moralism. And the last one, to preserve culture history. And the last one, to explain natural or social phenomena, untuk mencontohkan kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Contohnya seperti apa? Teman-teman punya contoh legenda di kampung masing-masing? Do you have some legend in your village or other? Or cikal bakal dari kampung kalian itu juga bisa dimasukkan dalam sebuah legenda. And what about my village? Bagaimana dengan kampung saya? Di kampung Miss juga ada yang namanya legenda pohon babakan bungur. So, my village called by babakan bungur because at the last day there are babakan bungur tree in my village. Seperti itu. Jadi itu jadi sebuah legenda lah, asal muasal kenapa kampung Miss disebut dengan kampung babakan bungur. Ada juga di kampung Miss itu legenda Nyirayang Waterfall, air
characteristic. Of course, in legend also we have characteristic. Nah, here there are 5 characteristics. Ada 5 karakteristik. So, I wanna you read one by one the characteristic of legend. The first one, Owl. Time is yours. First one, Fatima and Oral. It means less than by word of mouth. Okay, and the next one, Dita. Time is yours, Dita. And second one means Yes. based on real event or people, often linked to a real place or historical figure. Okay. And the third one, Angel. And the next one, Ayu. Fourth is supernatural elements, may include ethical virtues or requirement of tradition. And the last one, Awa. Time is yours, Awa. Moral and reason. Often teaches values or life lessons. Oke, jadi di sini ada 5 karakteristik dari atau 5 ciri dari legend. Yang pertama yaitu tradisional or lisan atau disampaikan secara tradisional dan lisan, diturunkan dari mulut ke mulut. If we are talking about traditional, ketika kita berbicara tentang tradisional, it's apa? It's mark itu ciri dari sebuah kearifan lokal biasanya ya kan tradisional. For example like batik, it's traditional. And for example like apalagi acara atau seremoni-seremoni yang sering terjadi di kampung kita seperti wedding, terus acara sunatan, syukuran dan others. Itu biasanya dilaksanakan secara tradisional. Terus ada lagi yang kedua, based on real event or people. Berdasarkan dari peristiwa nyata atau orang nyata. Nah, di sini sering dikaitkan dengan tempat nyata atau tokoh sejarah. Contohnya, kita tahu kalau sejarah bukan legenda yang berbau-bau agama Islam. Apakah teman-teman tahu? Wali Songo, is it a legend or no? Itu bisa disebut legend atau bukan? Legend. Why we should call that Wali Songo is legend? Kenapa kita harus menyebut bahwasannya Wali Songo adalah legend? Karena Kenapa? Tadi sudah diceritakan bahwasannya dalam legend itu karakteristiknya dan ciri-cirinya sudah disebutkan. Pertama ada tradisional, orangnya nyata. Apakah Wali Songo itu nyata atau tidak? Nyata. Nyata. Yang benar. Tidak tahu. Wali Songo nyata atau tidak? Wahai awak, kenapa kamu tidak tahu? Nyata. Nyata, oke. I think we can call that Wali Songo is include to legend. Kita bisa menyebut bahwasannya Wali Songo itu termasuk ke dalam legend. Kenapa? Karena kalau kita if we are look at the characteristic, kalau kita melihat dari karakteristiknya, the first one traditional and oral. Karena kita sering melihat atau sering mendengar ibu atau orang tua kita gitu ya, yang terdahulu menceritakan tentang Wali Songo gitu, ataupun tentang hal-hal tradisional yang terjadi pada era Wali Songo. Terus juga Wali Songo ini bukan cerita imajinasi gitu, jadi real, orangnya real, terus acara atau kegiatan-kegiatan yang terjadinya itu real, tidak dibuat-buat. Contoh kayak perang-perangan dan lain sebagainya itu nyata, tercatat, bahkan sempat dibukukan. Teman-teman mungkin sudah you have learned about the story of Wali Songo. Teman-teman sudah belajar tentang cerita Wali Songo di buku sejarah agama Islam or others. Yang ketiga itu tentang mountain heroic and deeds. Artinya apa? Isi
Apa itu pahlawan? Or pemberontakan? Miss, bagaimana dengan apa tuh yang cerita dari luar negeri itu? Yang mencuri, tapi itu kan real. Robin Hood. Nah, itu kan based on the true story, berdasarkan cerita nyata atau kisah nyata. Nah, itu juga termasuk ke dalam legenda. Terus, and the next one, unsur supranatural dapat meliputi sihir, makhluk mitologi, dan campur tangan Tuhan. Nah, contoh kayak kalau kata kalian, as you see that, apa tadi cerita yang berunsur agama? Wali Songo. Wali Songo apakah dia beragama Islam, Hindu, or Kristen? Islam. Nah, di situ apakah termasuk ada campur tangan Tuhan? Ada kegiatan-kegiatan mistis, terus ada lagi makhluk mitologi, apakah ada? Di dalam Wali Songo kalau tidak salah ada yang namanya white tiger. Ada motif di dalam cerita Wali Songo. Nah, itu termasuk ke dalam makhluk mitologi. Oh, jangan sembarang karena here for today, white tiger is so readily to find out. Apa tuh? Bukan sudah punah, tapi memang tidak ada gitu zaman sekarang untuk harimau putih itu gitu. Teman-teman pernah lihat? I say that white tiger is really jarang banget ditemukan. Oke, yang kelima, moral atau pelajaran. Sering mengajarkan nilai-nilai atau pelajaran di hidup. Contoh, for example, cerita Robin Hood. Nah, apakah di situ we can get some moral value of this legend? Kita bisa mendapatkan moral value dalam cerita Robin Hood ini. Moral value-nya apa? Siapa yang tahu? Nah, tolong menolong. And what else? Ada lagi? Ada lagi be kind, berbaik hatilah gitu ya. But in this story, tapi di dalam cerita ini there are bad things, ada hal yang buruk gitu ya, yang tidak patut kita contoh, yaitu caranya dengan mencuri. But I think Robin Hood ini punya reason, punya alasan kenapa dia mencuri, karena at the time, karena pada zaman itu banyak orang kaya, many rich people itu pelit banget gitu ke orang miskin, sehingga banyak orang miskin yang mati kelaparan, bahkan saling membunuh if they want to eat. Ketika mereka ingin makan, saling membunuh, terjadinya kekerasan. So Robin Hood give some problem solve. Robin Hood memberikan sebuah penyelesaian masalah. What happened, Ayu? B. Where is B? Kemana B-nya? Oh, gak ada. It's okay, Ayu. Oke. Nah, walaupun kita tahu bahwasanya Robin Hood itu melakukan hal-hal yang salah, contohnya mencuri, tapi itu demi kebaikan. Karena salah orang kaya juga karena pelit gitu ya. So Robin Hood mencuri gitu untuk dibagi-bagikan ke masyarakat. And the next adalah yang namanya struktur. Di sini ada 4 struktur. The first one, orientational introduce. The second one, complication. The third one, resolution. And the last one, moral or code. Nah, di sini orientation introduce characters, time, place. For example, long ago in a small village,
Dan juga ada kata sifat deskriptif, misalnya berani dan misterius. Ada juga penanda waktu dan tempat, misalnya pada suatu hari di negeri yang jauh seperti itu. Lanjut, selanjutnya. Oke, before we talking about the next example, I would like to give some ice breaking. Miss akan memberikan ice breaking untuk teman-teman semuanya. Ice breakingnya mau apa ice breakingnya? Yang semangat-semangat dikit. Oh,
bahasa Sundanya ya, bahasa rumah saya lah, rumah aing gitu kan. Terus akan-akan gitu. Mohon maaf. Oke, sampai sini teman-teman. Any question? Ada pertanyaan about legend? Enough. Are you sure? If you are done, give some apa question. I will ask you by one by one. Kalau kalian tidak memberikan satu pertanyaan, I will ask you one by one. Only 2 question, hanya 2 pertanyaan. Miss, I have question. Oke, Ayu. Apakah legend itu masuk narrative text? Apakah legend termasuk ke dalam narrative text? And what about else? Legend itu ada animalnya. Ada animalnya enggak? Oke, sekarang I wanna ask you. We have learned about narrative text. Kita sudah belajar tentang narrative text. Sekarang I wanna ask you, Angel or Apple or Dita, what is the meaning of narrative text? Apa yang dimaksud dengan narrative text? Dita, apa yang dimaksud dengan narrative text? Naratif itu adalah cerita yang Narrative text. Sabar Miss, I forgot Miss, sorry. Naratif itu fiksi ya, hayalan tidak terjadi. Oh ya. Jadi naratif teks adalah cerita fiksi atau hayalan. As I say that legend is happen based on true story. Itu tuh legend itu terjadi berdasarkan kisah nyata. Apapun orangnya real gitu. Real adanya, real terjadi. Seperti itu. Terus ada lagi apa Aul? Itu ada binatangnya kan? Ya. Tergantung. Apakah tadi Miss kan bilang Enggak, maksudnya legendnya temanya binatang kan? Bukan gitu, Dayu. Jadi di dalam sebuah ceritanya itu ada binatang-binatangnya enggak gitu ya? Dalam sebuah ceritanya. Emang satu cerita itu ada yang binatang. ada yang legenda binatang enggak? Sebenarnya untuk legenda itu bervariasi ya. Yang penting dia itu makhluk hidup. Apakah binatang itu termasuk ke dalam makhluk hidup? Iya. Iya. So bisa jadi teman-teman tahu legenda gua ular itu? Ya. Guanya selamat gitu ya? Ya. Mama. Selamat ya. Nah, itu juga termasuk kan ada hewan gitu. Jadi legendanya berdasarkan bukan pada manusia saja, tapi juga pada animal. Itu beda. Berdasarkan. Kok bisa punya kalau Jawa? Oke, anything else? Ada lagi pertanyaannya? I think enough, Miss. Enough ya. Oke, alhamdulillah for today, for the material today is enough, and I hope all of you can understand what I said. Miss berharap teman-teman semua bisa mengerti atau bisa memahami apa yang Miss sampaikan, dan I hope this material can be useful for all of you guys. Dan materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. And for the next, for today, I will not giving some assignment. Miss tidak akan memberikan tugas, tapi I want all of you, Miss pengen kalian semua di rumah mempelajari tentang extra hortatory text ya teman-teman. Oke? Sampai sini tidak ada pertanyaan? Nothing. Oke. If nothing, I think for today is enough. The last I say adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you all. Thank you, Miss. Awal tolong bantuin Miss ya bawain laptop ke ruangan Miss. Oke, Miss. Bye bye.